Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita bersama surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasawna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Adiyat ini adalah sebuah sumpah. Sumpah Allah. Sumpah tentu menggunakan sesuatu yang agung. Tidak mungkin kita sendiri kalau bersumpah tidak menggunakan sesuatu yang agung, yaitu wallahi, billahi, tawahi. Itu namanya sumpah. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan apa saja dan atas apa saja. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Jadi Allah bersumpah dengan 3 hal. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dilanjutkan fa asarna bihi naqa'a fa wasawna bihi jam'a. Ini 3 hal sumpahnya Allah. Kemudian isi sumpahnya innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini isi sumpahnya. Sumpahnya dengan 3 hal, isi sumpahnya dengan 3 hal. Kemudian baru masuk ingdar. Ingdar itu adalah peringatan. Afalam ya'lam, alam ya apa? Fal muriyati qad innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ini merupakan peringatan. Jadi ada sumpah, lanjutan sumpah, kemudian materi sumpah, kemudian ingdar. Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Kita hanya boleh bersumpah kepada Allah. Tapi kalau Allah sebagai pencipta boleh bersumpah kepada apapun.
apapun dan atas apapun, karena Allah mengetahui segala kebesaran makhluknya. Allah bersumpah, hanya tidak bersumpah dengan manusia, karena manusia bukan sesuatu yang agung. Tetapi Allah bersumpah dengan umur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surat Al-Hijr Allah bersumpah dengan umur. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dalam surat Wal Asri Allah juga bersumpah, Wal Asri. Isi sumpahnya innal insana lafi khusrin. Kemudian apa yang dibaca oleh Mas Juta tadi juga sumpah. Semua sumpah itu tadi adalah menunjukkan keagungan yang disumpahkan. Kemudian baru materi sumpah, baru kemudian ada peringatan. Karena banyak orang yang tidak mengagungkan hal-hal yang dibuat oleh Allah bersumpah itu tadi, maka Allah mengingatkan bahwa itu ada sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia ini. Agar tidak manusia melupakan, maka Allah bersumpah. Karena orang tidak begitu yakin dengan ciptaan Allah yang maha besar itu, maka kemudian Allah mengingatkan dan meyakinkan kepada kita semua dengan dijadikannya bersumpah. Wal adiyati dhabha. Al-adiyah itu maknanya adalah kendaraan yang larinya cepat. Di sini tidak disebut unta atau kuda, tetapi hanya disebut kendaraan yang larinya kencang. Wal adiyati dhabha. Dhabha itu artinya adalah kendaraan itu kalau lebih kencang itu keluar suara tambahan. Seperti kalau mobil-mobil premium itu turbo. Jadi wal adiyati dhabha. Ini berbicara tentang unta. Jadi untanya Rasulullah itu juga turbo. Jadi premium, sangat agung, maka digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Kudanya juga premium, maka digunakan untuk bersumpah. Jadi ayat ini, surat ini bersumpah tentang, menjelaskan kepada kita tentang sumpah Rasulullah dengan kudanya Rasulullah, dengan untanya Rasulullah. Kudanya digunakan untuk berperang, untanya digunakan untuk pergi haji. Kedua-duanya ini adalah jihad fisabilillah. Jadi kendaraan kita yang luar biasa ini dicontohkan oleh Rasul agar digunakan untuk jihad fisabilillah atau untuk pergi haji. Karena kalau dalam
sekarang ini ya untuk hal-hal yang bermanfaat, yang sangat besar manfaatnya, yaitu misalnya mencari ilmu atau mengantar anak untuk mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Jadi wal adiyati dhabha. Jadi kalau kuda dibuat haji, kalau onta dibuat haji, kalau kuda dibuat perang. Ini kuda Rasulullah, bukan kuda sembarangan kuda. Ini juga onta Rasulullah. Tadi sudah saya katakan bahwa dhabha itu adalah menunjukkan sangat luar biasa. Ada tambahan suara yang membuat kuda itu menjadi larinya lebih kencang. Begitu juga ontanya. Kuda yang dibuat perang, yaitu kudanya Rasulullah, itu falmuriyati qadha wal adiyati dhabha falmuriyati qadha. Kuda yang dibuat perang oleh Rasulullah itu tapak kakinya ini mengeluarkan suara yang kencang. Kita sering lihat bagaimana kuda kalau lari kencang itu, terutama kuda Rasulullah itu mengeluarkan suara tak 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 gitu. Sehingga kakinya itu seolah-olah mengeluarkan api. Falmuriyati qadha. Jadi sampai mengeluarkan api. Falmughirati subha. Kuda itu mampu menyerang. Falmughirati subha. Kuda itu menyerang musuh di pagi hari. Jadi dulu Rasulullah kalau perang itu di pagi hari. Jadi sore berangkat, kemudian bermalam, kemudian pagi menyerang. Seperti sekarang ini yang terjadi perang antara Iran dan Israel, nah ini pagi hari. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu kalau maknanya kuda. Kalau maknanya onta, kita di antara kita ini tentu pernah menjalankan haji, paling tidak punya pengalaman haji. Onta itu juga ketika dibuat haji digunakan untuk tunggangan para haji. Kalau sekarang mungkin bis, itu onta itu juga ketika dari Arafah ke Muzdalifah itu juga sore hari, yaitu malam hari, kemudian sampai di Muzdalifah juga pagi hari. Dan onta itu ketika larinya lebih cepat dari Arafah ke Mina, karena untuk mengejar di Muzdalifah itu malam hari, kemudian keluar pagi hari yaitu waktu subuh, maka itu pun onta jalan dengan cepatnya sehingga mengeluarkan suara. Fa'asarna bihi naqa'a. Kemudian debu berterbangan. Baik kuda yang digunakan perang oleh Rasulullah atau onta yang digunakan berkendara untuk haji, itu bekas-bekasnya itu tadi mengeluarkan debu. Nah, kalau haji
itu suaranya adalah labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau perang suara takbir Allahu Akbar. Kalau kita bayangkan betapa agungnya ini kejadiannya yang luar biasa ini, maka wajar kalau itu digunakan oleh Allah sebagai sumpah. Bapak Ibu rahimakumullah. Seperti juga sumpah seperti wattini wazaitun. Jadi saya hari ini ingin menjelaskan bagaimana sumpah sehingga itu digunakan oleh Allah bersumpah. Baru kemudian besok 2 minggu awal bulan lagi masuk kepada isi sumpah. Kemudian 2 minggu lagi masuk kepada indar atau peringatan. Wattini wazaitun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah bersumpah dengan apa saja. Kalau manusia tidak boleh sumpah demi buah tin, tidak boleh. Demi buah zaitun, tidak boleh. Tapi kalau Allah boleh. Karena kenapa Allah bersumpah dengan wattini wazaitun? Karena buah tin itu mengandung keagungan yang luar biasa. Buah tin itu, Bapak Ibu, itu buah yang dimakan semua, tidak terbuang sedikit pun, seperti buah surga. Kalau kita di dunia ini kan makan pisang, kulitnya dibuang. Makan nanas, kulitnya dibuang. Makan durian, kulitnya dibuang, isinya juga dibuang. Kan gitu Pak ya? Ya kan? Tapi kalau makan buah tin, tak ada yang terbuang. Seperti kita nanti makan di makanan di surga. Maka digunakanlah oleh Allah untuk bersumpah, yaitu wattini wazaitun. Zaitun juga begitu. Jadi tin sebagai makanan, zaitun sebagai minyaknya, waturi sinin itu pegunungan yang ada di lembah Turisina Mesir. Itu sampai sekarang terkenal dengan madunya, yaitu minuman. Ada bahan makanan, kemudian ada minyak, ada minum, yaitu madu. Kemudian wahadal baladil amin, ada air zam-zam. Ini sebelum diciptakan bukan, sebelum ada industri air aqua ini, ya jangan membayangkan sekarang. Maka Allah menggunakan sumpah 4 itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa digunakan bersumpah karena atin itu ada di negara Irak yang sekarang dinamakan Irak, dulu Babilonia. Loh, kenapa Allah bersumpah dengan negara Babilonia? Karena negara Irak itu tempat turunnya wahyu kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi yang lain. Maka digunakan sumpah. Tidak Indonesia enggak ada kejadian yang sangat dahsyat. Kemudian zaitun itu tumbuh di Syria.
Syria itu sebelah barat daripada Irak. Di situ kalau dulu namanya Syam, yaitu Jordania, kemudian Palestina, kemudian Suriah, kemudian Lebanon, itu ada di sebelah barat Irak. Jaraknya cukup jauh, dan itu tempat wahyu diturunkan kepada para nabi kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Karena Nabi Musa turun wahyu di Jabal Turisin. Maka watini wa zaituni wa turisinin wa turisinin adalah tempat yang agung karena tempat itu turun wahyu kepada Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, yaitu Makkah Mukarramah, itu tempat turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka 4 tempat ini digunakan oleh Allah bersumpah, karena 4 tempat ini memiliki keagungan yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita bersumpah itu memakai wallahi billahi tawahi, karena ini Allah memiliki sifat yang agung. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Misalnya demi jabatan, misalnya, itu kan sumpah juga itu Pak. Berani mati membela seseorang, itu juga sumpah juga. Itu tidak boleh. Bukan kok kafir, bukan, tapi itu dosa. Ngaji saya tidak ada mengkafirkan orang, tetapi mengingatkan diri kita. Sebab Al-Quran untuk kita, untuk juga orang lain. Innal insana li rabbihi lakanud. Insan di sini, insan yang ada di dalam masjid ini, dan insan yang di luar masjid sana. Insan yang mukmin, insan yang juga kafir. Innal insana li rabbihi lakanud. Untuk itu ini insya Allah akan saya teruskan dan saya lanjutkan pada awal bulan berikutnya, bagaimana Allah bersumpah dengan yang agung-agung, dan bagaimana kita akan memahami mengapa Allah bersumpah, materinya yaitu tentang insan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa nafa'ani